Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, sebenarnya saya mohon maaf karena kemarin kita tidak melaksanakan perkuliahan secara offline, dikarenakan suara saya lagi bermasalah gitu ya. Lalu untuk pengganti perkuliahan secara offline, saya buatin rekaman penjelasan saya dalam bentuk video. Nantinya ini materinya bisa digunakan gitu ya. Sekaligus nanti saya juga akan memberikan link Google Spreadsheet-nya. Jadi selain nanti bisa mendengarkan penjelasan dari saya, semisal nanti mau dilihat kembali nanti bisa membuka Google Spreadsheet-nya. Seperti itu. Dan nanti setelah ini saya juga akan memberikan tugas gitu ya, berupa soal isai nanti bisa dijawab. Itu sebagai presensi dan sekaligus untuk nilai di pertemuan kita yang ini. Untuk pertemuan yang ini temanya adalah teknologi informasi akuntansi. Jadi kalau kita melihat dari kurikulum, dari mata kuliah sistem teknologi informasi, untuk tiga pertemuan di pertama itu kita secara CPMK 1 seperti ini gambarannya. Jadi mahasiswa mampu memahami lingkungan bisnis modern secara global dan infrastruktur teknologi informasi, perkembangan dan tuntutan bisnis, serta mendeskripsikan pentingnya teknologi informasi dan sistem informasi dalam bisnis. Lalu output khusus untuk topik ini gitu ya, mampu memahami teknologi informasi akuntansi bisnis modern secara global dan infrastruktur teknologi informasi, perkembangan dan tuntutan bisnis. Kita mulai dari pendahuluan terlebih dahulu. Jadi pengertian dari teknologi informasi akuntansi gitu ya, itu adalah sistem yang mengumpulkan, menyimpan dan memproses data akuntansi untuk menghasilkan informasi keuangan yang relevan. Contohnya adalah ERP. Mungkin di pertemuan sebelumnya sudah saya bahas ERP juga, itu juga termasuk dalam sistem informasi akuntansi ya. Cuman kalau di sini kita lebih membahas teknologi informasi akuntansinya, otomatis SIA itu adalah bagian dari teknologi informasi akuntansi. Kalau SIA itu hanya fokus dalam teknologi untuk sistem informasinya, kalau teknologi informasi akuntansi bisa lebih dari itu. Nah, contohnya di sini adalah ERP yang ini ya dikembangkan untuk menjangkau perusahaan yang memiliki beberapa departemen atau mungkin perusahaan yang dia termasuk dalam sistem corporate. Lalu ada juga sistem akuntansi yang berbasis cloud serta ada juga aplikasi yang bisa melaporkan keuangan secara otomatis. Nah, kenapa TIA atau teknologi informasi akuntansi penting dalam bisnis modern? Salah satunya adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional. Dapat membantu mempermudah pengambilan keputusan dengan data real time. Kalau yang kemarin saya itu mungkin bisa real time bisa enggak. Nah, di TIA ini mungkin pokoknya itu bisa menggunakan data yang real time. Lalu meningkatkan transparansi dan akurasi laporan keuangan, seperti itu. Nah, untuk teknologi informasi akuntansi bisnis modern secara global, ini ada beberapa gitu ya. Yang pertama adalah cloud computing. Jadi kita bisa mengakses data akuntansi secara real time dari berbagai lokasi gitu ya. Contoh kalau layanan umum itu ada Xero, ada QuickBook Online. Lalu pemanfaatan artificial intelligence atau AI dan machine learning itu biasanya untuk otomatisasi pencatatan transaksi dan deteksi anomali. Contohnya adalah bot akuntansi untuk rekonsiliasi bank otomatis. Lalu ada big data analytic, yaitu analisis data keuangan dalam skala besar untuk prediksi bisnis. Lalu ada blockchain, yaitu meningkatkan keamanan transaksi dan transparansi laporan keuangan. Contohnya adalah pemanfaatan smart contract dalam akuntansi. Nah, ini saya sertakan beberapa link YouTube untuk menjadi referensi. Mungkin tidak saya putar semua ya, full length maksudnya. Nanti saya jelaskan poin-poinnya saja. Nanti semisal teman-teman pengen menonton secara full, nanti bisa mengakses dari link di bawah gitu ya. Nah, saya hanya akan menceritakan garis besarnya saja sambil kita putar ya.
Oke, jadi kalau kita berbicara teknologi blockchain ya, atau mungkin sering mendengar istilah Bitcoin gitu ya, itu sama saja. Mereka termasuk dalam teknologi cryptocurrency gitu ya. Nah, otomatis cryptocurrency itu adalah sistem ya keuangan digital gitu ya, yang tidak melibatkan bank. Karena konsepnya di sini adalah semua user yang aktif atau terhubung dalam jejaring. Nah, cuman walaupun terhubung dalam jejaring, mereka itu seperti anonymous atau hanya memiliki ID unik gitu ya, yang kita tidak bisa tahu identitasnya itu siapa. Cuman mereka bisa dalam jaringan gitu ya. Kenapa kok dalam jaringan? Ya, prinsipnya karena mereka adalah yang menggantikan peran bank, gitu ya. Jadi yang mencatat setiap eh, transaksi itu ya mereka, gitu ya. Misal contohnya di sini ada satu orang yang ingin mengirim ke yang lain. Nah, dia akan menyebarkan berita itu ke yang lain. Artinya semua itu mendapatkan salinan transaksi. Jadi ya, jadi tidak hanya satu orang saja dari pengirim dan penerima, tetapi semua dalam jejaring itu akan mendapatkan catatannya. Ini konsepnya mirip seperti saksi gitu ya. Nah, jadi nanti pencatatannya juga tidak seperti pencatatan di buku jurnal yang biasa ya. Nanti beberapa data itu akan dienkripsi atau diubah gitu ya. eh Diamankan lah bahasanya. Nah, prinsip kerja tadi ya yang dibutuhkan hanyalah seperti eh, buku, kertas dan pensil gitu ya. Gambaran seperti itu. Nah, cuman dalam persebaran data ini yang pasti digunakan teknologi kriptografi gitu ya, agar pencatatannya itu tidak mudah dimodifikasi dan bisa terpercaya secara transaksi. Oke, kita lanjut ya. Itu tadi penjelasan singkat terkait dengan blockchain. Nah, kita masuk ke yang namanya cloud computing. Nah, ini cukup panjang ya, sekitar 6 menit gitu ya. Saya mungkin menjelaskan singkat saja di sini gitu ya. Jadi kalau berbicara cloud computing atau komputasi awan ya, itu adalah semacam teknologi yang menyediakan eh, resource ya, resource yang tidak terlihat atau mungkin banyak lihatnya di awan lah. Kalau cloud atau awan itu kan biasanya identik dengan internet ya. Jadi kita itu ibaratnya punya aplikasi di internet atau kita punya server di internet atau kita punya ya platform di internet. Nah, kalau kita berbicara teknologi infrastruktur, itu ada namanya on-premises sama cloud gitu ya. On-premises itu ibaratnya kayak IT zaman dulu. Kalau misalkan contohnya setiap perusahaan itu pasti punya server sendiri secara fisik gitu ya. Dia juga punya IT sendiri kayak gitu. Kalau kita udah berbicara cloud, itu kita tidak punya hardware-nya secara fisik ya. Kayak kita menyewa gitu ya. Kita menyewa server itu di layanan. Artinya di kantor kita itu tidak ada server. Nah, selanjutnya di sini contohnya kalau tadi server ya, ini ada storage juga. Storage itu juga membutuhkan nanti orang IT juga ya, yang nanti melakukan maintenance. Kalau dari penyedia cloud, dia sudah punya ya petugasnya sendiri atau sudah ada yang aplikasi yang melakukan secara otomatis gitu ya. Jadi ini bisa menekan biaya tenaga ahli maupun dari fisik hardware itu sendiri gitu ya. Nah, ini eh, manfaat secara fisik seperti itu. Dan juga kan kalau kita biasanya punya data di server pribadi ya, itu kan kadang kita kalau lupa backup ya, berarti datanya hilang. Nah, kalau dari cloud ini dia ada semacam backup otomatis. Oke, kita lanjut ya di sini di gambar berikutnya. Oke, kita lihat dulu. Nah, cloud computing ini dibagi menjadi dua deployment model. Di situ ada public cloud, private cloud, sama hybrid cloud. Nah, ini lebih ke bagaimana kita bisa mengakses resource dari cloud computing itu sendiri gitu ya. Kalau public cloud itu artinya semua berpeluang mengakses. Contohnya di sini kayak transportasi bis gitu ya.
Nah, terus kalau private cloud tuh artinya ya kayak kita punya kendaraan pribadi lah. Yang bisa ngakses itu hanyalah kita yang memilikinya. Jadi itu secara keamanan itu lebih terjamin. Cuman memang kelemahannya kalau privat itu kan ibaratnya kita tidak bisa mengakses dimanapun ya. Makanya ada jenis hybrid cloud. Dia bisa campuran antara public cloud dan private cloud seperti itu. Jadi ini lebih ke bagaimana kita bisa mengakses layanan cloud computing. Nah, selanjutnya dari service model ini ada IaaS gitu ya. Tadi ada platform as service, PaaS, dan software as services. Nah, mungkin untuk gambaran teman-teman kalau teman-teman pernah menggunakan namanya Google Cloud, terus pernah menggunakan namanya Google Docs, Google Spreadsheet, itu kan software ya, software yang tidak kita install di laptop tapi bisa kita akses. Nah, itu gambaran dari software as services gitu ya. Jadi yang menyediakan itu adalah Google, kita tinggal mengakses menggunakan browser seperti itu. Nah, kalau di sini diperlihatkan perbedaan antara IaaS ya, Infrastructure as a Services. Terus di sini ada Platform as Service. Nah, yang terakhir tadi yang saya sebutin adalah Software as Services. Nah, kalau kita berbicara software nanti ibaratnya kayak software yang disewakan atau bisa diakses tanpa kita nginstal. Gambarnya seperti itu. Nah, ini adalah batasan dari eh, IaaS, PaaS sama software as service gitu ya. Kalau dibandingkan sama on premises, ya berarti semua itu disediakan oleh IT-nya sendiri. Jadi beban IT-nya itu besar. Nah, kalau di sini kita bisa menentukan kita mau nyewa infrastrukturnya saja, softwarenya bikin sendiri, atau hanya platformnya saja, gitu ya. Atau justru hanya aplikasinya saja. Berarti artinya itu mengurangi dari beban IT-nya atau cost operasional SDM-nya. Seperti itu. Oke, itu ya. Itu untuk yang tadi. Nah, selanjutnya ini adalah berbicara tentang AI. Di sini saya tidak bermaksud untuk iklan gitu ya, cuman mengambil contoh aja. Kebetulan di sini ada yang mengiklankan layanan AI Financial Report dari iWeb ERP gitu ya. Kita lihat aja. Ya, saya diam dulu ya, bisa dilihat dulu. Oke, ini udah mau selesai ya. Oke, saya stop aja.
Oke, jadi di sini kita bisa melihat bahwa sudah muncul layanan ya, AI Financial Report. Nah, layanan AI ini ternyata tidak diluncurkan terpisah ya. Jadi kalau kita ngelihat perkembangan sebelum ada AI itu memang kebanyakan aplikasi ERP yang muncul. Dan tentunya dengan era AI ini masuk, tidak serta-merta ERP langsung hilang gitu ya. Artinya ini adalah contoh di mana ERP itu eh, menghadirkan fitur AI juga. Artinya dia menempel atau masuk dalam ERP juga. Artinya saat kita menggunakan ERP, kita bisa juga sekaligus memanfaatkan atau menggunakan AI. Nah, ini termasuk salah satu strategi yang bagus karena mungkin banyak di luar sana perusahaan yang baru dengan AI, dia mengusung AI-nya tapi mungkin secara fundamental atau sistem informasi akuntansi mungkin belum kuat. Nah, ini solusi agar perusahaan ERP tetap bisa eksis dengan perkembangan teknologi yang ada, kayak gitu. Nah, contohnya bisa kita lihat tadi bahwa aplikasi AI Financial Reporting itu membantu dalam percepatan gitu ya. Semacam untuk tadi menganalisis, menggenerate, dan membuat sistem penunjang keputusan seperti itu. Nah, ini adalah gambaran dari pemanfaatan AI untuk keuangan. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah eh ini ya, kayak semacam podcast atau bincang-bincang di mana di sini menghadirkan Bapak Denny Purhadianto. Ini dari Ikatan Akuntan Indonesia gitu ya. Jadi kalau kita berbicara AI tadi mungkin teman-teman sering mendengar istilah ChatGPT gitu ya. ChatGPT itu adalah produk AI yang berbentuk chat. Jadi kita bisa memasukkan perintah atau prompt yang istilahnya kayak kita ingin memerintahkan AI untuk melakukan pekerjaan yang kita inginkan. Bisa dengan kita memberikan data juga. Nah, ini ada beberapa pokok pembahasan nih gitu ya. Cuman saya hanya mengambil sebagian besarnya saja, pokok intinya. Cuman kalau teman-teman pengen memahami, nanti bisa mengikuti dari awal sampai akhir gitu ya. Saya coba apply dulu. Nah, ini kita baca teksnya aja gitu ya. Oke, kita cukupkan dulu ya. Oke, kalau kita lihat dari pembahasan tadi, intinya kalau ada orang yang bukan seorang akuntan atau orang biasa, terus dia menggunakan ChatGPT untuk memerintahkan membuat laporan keuangan seperti akuntan. Ternyata ChatGPT itu bisa. Cuman memang
terbatas, laporan keuangannya itu adalah yang sederhana atau yang umum gitu ya. Artinya teknologi ini bisa membantu untuk orang awam yang mungkin gitu ya, eh keterbatasan dana atau kemampuan untuk menghasilkan sesuatu laporan tadi gitu ya. Cuman bukan berarti terus akuntan itu terus hilang atau akan digantikan karena ada beberapa hal yang tidak bisa atau belum bisa dilakukan oleh AI gitu ya. Belum bisa kenapa? Karena mungkin yang membuat itu adalah programmer atau bukan orang ahli di akuntansi. Bisa jadi seperti itu ya. Atau mungkin memang dibatasin karena memang yang membedakan AI dan manusia itu adalah terkait dengan tadi kebijakan strategis pengambilan keputusan. Nah, itu mungkin secara teknologi bisa rumit atau mungkin secara pembatasan agar tetap manusia punya peranan dalam kehidupan seperti itu ya. Nah, artinya ini bisa menjadi ancaman kalau akuntan itu dia tidak memiliki spesifikasi yang bagus atau skillnya hanya pas-pasan. Nah, itu akan terkalahkan oleh ChatGPT. Cuman kalau akuntannya itu dia juga profesional dan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih dari ChatGPT, artinya akuntan akan baik-baik saja seperti itu ya. Dan poinnya adalah eh, seharusnya karena sebagai akuntan itu kan punya gambaran bagaimana memproses suatu data gitu ya. Dengan teknologi ini harapannya adalah justru akuntan itu tidak eh, apa ya tidak hilang atau justru tidak menggunakan teknologi ini. Teknologi ini aja digunakan oleh awam sudah bisa bermanfaat, apalagi kalau digunakan oleh akuntan. Ini akan membantu dalam mempercepat proses seperti itu gitu ya. Nanti bisa ditonton sampai akhir. Ini gambaran umumnya seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Ini ada semacam webinar gitu ya, pembahasan terkait dengan artificial intelligence di bidang akuntansi dan auditing gitu ya. Cuman saya hanya mengambil salah satu sesi di sebagian kecil slide. Bisa kita lihat di situ ya, di tulisannya. Oke, ini intinya eh dari survei, ini kebetulan pas COVID kalau nggak salah, itu ada beberapa survei yang eh menunjukkan atau mencari kemampuan apa aja yang dibutuhkan dalam era transformasi digital gitu ya. Ini hasil surveinya bisa dilihat sebelah kiri. Ada istilah RPA, ada data science dan lain-lain gitu ya. Artinya dampak IT ini juga nantinya akan dibawa ke bidang keuangan, terutama di eh, pengambil keputusan atau kalau di pemerintahan adalah orang level-level atas gitu ya. Itu sudah mulai eh, menuju ke AI di mana nanti sudah membentuk tim yang nanti mempersiapkan untuk AI gitu ya. Nah, untuk itu kita perlu mempersiapkan orang-orang yang bersiap ke era AI ini dengan mungkin menyiapkan data yang siap digunakan untuk teknologi AI maupun kita berpikir untuk ke arah AI seperti itu ya. Nah, ini sebagian.
Dari video saya perlihatkan, nanti bisa ditonton gitu ya, karena ini durasinya cukup lama, 2 jam lebih gitu ya. Nah, intinya gitu tadi ya. Intinya dari level atas gitu ya, itu sudah mempersiapkan untuk auditor maupun akuntan ke depan gitu ya. Mungkin dari mindsetnya gitu ya, harus bersiap ke AI, terus kita juga menciptakan gitu ya, soft skill gitu ya, atau mengedepankan soft skill yang menuju ke arah tadi ya, agile, new mindset, empathy, kreatif and inovatif, dan new leadership style. Nah, ini eh, biar bisa membaur dengan teknologi atau penerapan AI itu bisa diterapin di pemerintahan terutama seperti itu ya. Oke, kita next saja ya. Nah, itu tadi intinya pembahasan terkait dengan teknologi seperti AI itu sudah banyak di level pemerintahan juga udah ada strategi-strategi. Tinggal nanti kita di level bawah, terutama kita sebagai seorang pembelajar ya, baik mahasiswa maupun dosen itu istilahnya mencoba memberikan edukasi dan persiapan secara SDM gitu ya. Kalau kita tadi kan di level SDM ya kita punya mindset bersiap-siap untuk AI seperti itu ya. Terus kita juga tadi bersiap-siap untuk menjadi SDM yang memiliki eh, skill kreatif dan inovatif seperti itu dan berpikir leadership. Oke, kita lanjut ya. Tadi terkait dengan pembahasan teknologi yang ada di Indonesia. Nah, ini ada beberapa dampak dari TIA ya gitu ya. Kalau tadi dampaknya di Indonesia itu bisa memberikan manfaat seperti apa, dan juga kalau kita berpikir secara global, dia itu juga kan bisa menjadi komunikasi antar negara atau internasional gitu ya. Apalagi kita di bawah naungan PBB. Ada beberapa organisasi di PBB yang nanti membuat standarisasi internasional tentang keuangan gitu ya, terkait hal yang lain. Nah, itu akan berdampak pada standarisasi pelaporan keuangan secara internasional. Lalu bisa jadi memungkinkan nanti kolaborasi gitu ya, antar negara, misalkan ASEAN gitu ya, ada terkait dengan ekonomi global gitu ya. Itu kan berarti ada integrasi sistem akuntansi lintas negara dan memungkinkan juga nanti tadi ya, ada beberapa data yang memang bisa dibuka atau disaling berbagi data. Tapi ya tantangannya tadi adalah kembali saat data itu melewati negara, itu kan sudah berbicara tentang keamanan gitu ya, keamanan dan geopolitik lah bahasanya. Seperti itu. Nah, ini ada dampak secara global. Nah, kita akan membahas infrastruktur teknologi informasi dalam TIA. Tadi itu adalah contoh penerapan teknologi umumnya ya. Tadi udah saya bahas sedikit di bagian cloud computing. Nah, nanti kita coba bahas lagi di sini. Nah, kita berbicara komponennya, komponen infrastruktur teknologi informasi. Itu ada hardware, ada software, ada jaringan, ada database, sama keamanan informasi. Nah, kita ke sini dulu ke hardware. Di sini memang saya sengaja memberikan gambar saja ini ya. Di sini ada 4 gambar. Yang sebelah kiri di sini itu adalah gambar seorang engineer yang berada dalam suatu ruangan. Dia menghadap ke rak gitu ya. Ada berapa rak di sini? Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang ke capture sama kamera. Satu orang dengan tablet atau apa dia melihat kondisi gitu ya. Terus di atas itu terlihat seperti kabel-kabel gitu ya. Kayak jaringan instalasi gitu ya. Nah, ini adalah gambaran server. Jadi kalau teman-teman pengen tahu servernya Google atau Microsoft, Facebook, Instagram atau Meta, nah nanti mungkin gambaran kecilnya seperti ini gitu ya. Mereka punya lebih dari ribuan, nanti saya nggak tahu tepatnya. Cuman intinya ini cuman berapa server ya. Kalau teman-teman lihat ini kan di dalam rak ini ada tumpuan-tumpuan kayak kayak apa ya istilahnya ya. Bisa dilihat sebelah kanannya. Nah, server itu yang bentuknya tidur di sini gitu ya. Kayak bentuk eh, persegi panjang atau balok ini ya. Nah, balok ini. Nah, ini adalah komputer server.
yang memang diperuntukkan secara enterprise atau perusahaan. Di sini kan berarti ada banyak sekali ya. Ada server, ada yang lain alat jaringan seperti switch. Eh, nah, kalau yang atas ini kan gambaran komputer yang teman-teman biasa gunakan gitu ya. Dia memiliki monitor, keyboard, mouse gitu ya, dan CPU-nya yang ini. Nah, kalau server itu ibaratnya yang kotakan hitam ini tuh yang tidur ini gitu ya. Jadi memang didesain server itu dia tidak dilihat langsung satu-satu, tapi dia secara remote gitu ya. Jadi ini kayak ribuan server bisa kita kelola dengan satu monitor di kantor gitu ya. Nah, kalau di bawah ini, di bawahnya server ini ya, itu ada storage server. Artinya kan kalau kita berbicara kayak email, Google Drive itu kan dia penyimpanan ya. Teman-teman bisa menyimpan slide, Excel, foto, dan sebagainya. Itu kan disimpan di hard disk. Nah, kalau berbicara server, hard disk yang dijadikan satu itu namanya storage server. Nah, kalau kita berbicara server secara umum ya nanti ada storage server, ada server, ada antar server itu terhubung dengan switch gitu ya. Artinya ada banyak sekali alat-alat hardware yang digunakan dalam jaringan seperti itu. Kalau aplikasinya belum masuk ya, ini baru secara alat untuk bisa terhubung. Nah, kita lanjut. Nah, ini software. Ada 5 gambar juga di sini. Yang paling atas ini adalah berbicara sistem operasi. Kalau yang di bawah ini adalah aplikasi. Jadi di dalam hardware tadi, ini ya, di dalam komputer atau server tadi, itu dia berisi sistem operasi. Kalau yang biasa kita gunakan itu kan Windows ya. Windows 11, 10, 8, 7, XP, Vista kalau pernah nyoba. Nah, kalau untuk keperluan server itu ada namanya Windows Server. Jadi Windows yang diperuntukkan untuk server gitu ya. Karena ada beberapa aplikasi atau service yang tidak tersedia seperti di Windows biasa. Terus di sebelah kanannya itu adalah Ubuntu, ada Ubuntu desktop sama server. Kalau Ubuntu desktop itu kalau digunakan di laptop-laptop ya biasanya. Dia masih kayak Windows, jadi ada interfacing-nya. Ini biasa digunakan oleh pembelajar kayak mahasiswa, dosen, IT gitu ya. Yang dia ibaratnya sudah mulai mengenal dunia Linux atau agar terbebas dari license gitu ya. Karena kebanyakan kalau dari Linux itu kan open source ya, kita tidak perlu membayar. Kalau Windows itu kan perlu membayar. Kalau kita menggunakan secara legal kan artinya kita harus membayar. Cuma kan kebanyakan dari warga kita itu kan menggunakan Windows yang nggak tahu dia bayar atau enggak ya. Yang penting bisa dipakai. Nah, opsi yang lebih independen gitu ya, kita bisa memilih menggunakan Linux. Nah, Linux itu ada 2 opsi. Kalau digunakan untuk laptop ya bisa menggunakan namanya desktop version. Kalau untuk server tadi yang tidak butuh apa tadi namanya monitor tampilan ya bisa menggunakan yang versi server. Artinya hanya terminal hitam di sini. Nah, itu menjadi isi dari hardware atau komputer tadi ya. Nah, setelah ada sistem operasi tersebut, barulah kita bisa menginstal aplikasi di dalam gitu ya. Jadi kalau kita berbicara aplikasi itu ya secara software ya ada sistem operasinya dulu. Setelah sistem operasi, baru kita apa namanya nginstal aplikasi gitu ya. Oke, kita ke bawah. Di sini ada aplikasi Excel. Ya, tengahnya ini ada aplikasi MYOB gitu ya, MYOB. Terus sebelah kanan itu adalah Accurate gitu ya. Jadi ini adalah contoh dari SIA yang kita bicarakan kemarin ya, atau ini juga menerapkan teknologi informasi akuntansi gitu ya. Ini berbentuk software. Nah, ini kalau Excel itu kan biasanya dia jalan di Windows ya. Cuman sekarang Microsoft Office juga tersedia di macOS gitu ya. Di Linux itu bisa nggak ya? Saya kurang tahu. Cuman sekarang dia disediakan secara cloud kayak Office 365. Artinya kalau kita pakai Linux atau Ubuntu itu juga bisa menggunakan layanan Microsoft Cloud. Yang lanjut yang tengah ini Mayop, ini contoh versi lama ya. Jadi secara interface kita bisa lihat kayak gini. Terus ini adalah produk luar negeri. Kalau yang sebelah kanan ini adalah Accurate. Ini eh, karya negara kita kalau nggak salah ya. Banyak kan
programmer Indo lah. Nah, ini sudah mengedepankan interfacing gitu ya. Kalau yang kiri ini Mayepak berbasis desktop, yang Accurate ini berbasis web ya, kalau nggak salah. Seperti itu. Jadi ini adalah perkembangan dari aplikasi gitu ya. Kalau Java dulu sih mungkin Java saya belum ada Accurate ya. Accurate itu belum terlalu lama sih. Nah, kita masuk ke jaringan. Jadi kalau kita berbicara jaringan secara sederhana itu kayak server tadi ya. Ini kan ada komputer-komputer terus dihubungkan sama kabel gitu ya. Terus eh terkadang kalau kita di kafe atau di kampus kan kita tidak pakai kabel ya, langsung terhubung yang namanya WiFi atau access point. Jadi secara umum itu kita membagi jaringan kabel sama lir kabel atau WiFi gitu ya. Nah, kalau yang terhubung sama kabel biasanya ada alat namanya switch yang saya sebut tadi depan. Switch itu untuk menghubungkan antar komputer, antar laptop atau server gitu ya. Jadi server, komputer desktop, laptop tuh satu ya. Atau kita sebut PC aja. Itu bisa terhubung secara kabel dengan switch. Switch juga bisa terhubung dengan modem gitu ya, dengan access point gitu ya. Jadi switch itu penghubung secara fisik. Nah, kita punya alat yang namanya access point, di mana dia bisa menyebarkan jaringan atau koneksi internet menggunakan radio gitu ya. Makanya kita tanpa kabel bisa. Nah, secara umum seperti itu. Kalau kita berbicara yang lebih kompleks lagi, ini kan gambaran kalau di salah satu gedung ya, misalkan gedung Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Ini infrastrukturnya seperti ini. Cuman kalau kita berbicara secara UIN, gimana? Secara UIN mungkin ada kayak gini di tiap-tiap fakultas. Jadi jaringannya lebih kompleks lagi gitu ya. Jadi gimana jaringan itu bisa terhubung secara internet ke alat eh, antar departemen dan sebagainya. Itu dipikirkan oleh tim IT biasanya. Cuman teman-teman di sini cukup tahu bahwa eh, teknologi informasi akuntansi itu dia juga ada di dalam ini ya, masuk ke dalam jaringan gitu ya. Contohnya gini lah, kalau akurat itu aplikasinya itu online berbasis internet, dia harus dalam jaringan komputer yang ada internetnya. Kalau tidak ada internetnya, berarti tidak bisa menjalankan akurat seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke sini database. Kemarin saya sempat ngomongin kalau eh, salah satu produk database itu adalah MySQL gitu ya. Nah ini logonya yang lumba-lumba. Lah, kemarin saya juga sempat bertanya, isi dari database itu kayak gimana sih gitu ya? Atau wujud penyimpanan realnya itu seperti apa? Nah, ini saya berikan gambaran kalau nanti teman-teman menggunakan salah satu produk yaitu MySQL, eh penyimpanan fisiknya itu seperti ini. Kalau teman-teman bisa lihat di sebelah kiri, itu di folder ini ya, MySQL data. Lah, MySQL data itu menyimpan secara fisik database ya. Ini ada ekstensi FRM, IBD gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat di dalam tidak akan ada informasi yang jelas. Hanya semacam kayak kode-kode simbolis gitu ya. Atau kita sebutnya biasanya binary. Nah, library 2 ini adalah salah satu contoh database yang di dalamnya itu ada tabel namanya books, cities sama user. Ini bisa kita lihat di sini ya, sebelah kanan ya. Ada database namanya library 2, ada tabel books, cities sama user. Nah, kita coba masuk ke books. Di books ini ada kolom namanya ID, title, author, sama user. Nah, secara data, kalau kita buka, mirip kayak kita nulis di Excel gitu ya. Ya, database itu berarti kan seperti data Excel, cuma dia disimpan dalam format lain gitu ya. Kalau MySQL kan seperti ini. Nah, terus bagaimana cara kita mengakses data ya? Untuk mengakses data ya kita memerlukan semacam software. Software di sini saya kasih contoh SQLiok. SQLiok itu adalah aplikasi untuk membaca file yang sebelah kiri ini loh. Nah, kita bisa lihat strukturnya secara logical. Ini ada berapa database, ada berapa table gitu ya. Nah, ini ada yang namanya query. Nah, query itu contohnya select bintang from books. Ini dia membaca isi seluruh record tabel books. Nah, di sini terlihat ya, ada ID 1, book title 1, author 1, user ID 1. Seperti itu. Ini gambaran dari database. Kalau sudah berbicara akurat ya, nanti yang query siapa? Ya query adalah aplikasi ke database.
Jadi banyak query-query seperti ini, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lanjut ke bagian keamanan informasi. Nah, di sini saya sediakan tiga gambar. Kalau teman-teman itu ngelihat yang di pojok kiri, ini gambar apa? Ini adalah senjata rahasia gitu ya, yang digunakan dalam perang atau ibaratnya kayak alat untuk mengirimkan informasi dengan aman. Telik sandi lah kalau di kita. Jadi eh, pesan rahasia. Nah, menggunakan alat yang namanya Enigma. Enigma itu kan contoh alat yang dimiliki oleh Jerman pada waktu itu ya, sebelum akhirnya terpecahkan dan Jerman kalah. Nah, prinsipnya kan dia mengkonversi ya. Jadi misalkan saya contohnya di sebelah kanan ya. Di sini ada cowok yang ngajak pasangannya gitu ya untuk nonton di bioskop. Nah, dia mengirimkan pesan lah. Hasil pengiriman pesan itu kan tidak bisa dibaca, hanya yang bersangkutan yang bisa membaca. Nah, kan kalau orang lain baca kan apa ini gitu ya. Nah, kalau yang bersangkutan dia bisa menerjemahkan dengan kunci, akhirnya bisa membaca pesan aslinya atau bisa disebut plain text lah. Plain text itu adalah pesan yang polos, yang belum dienkripsi, gitu ya. Nah, cara kerja kita seperti itu. Artinya ini untuk mengamankan agar tidak disalahgunakan gitu ya. Pada saat Elik Bailey bisa dibajak ya, atau bisa dibaca pesannya kan artinya strategi peraya itu diketahui. Nah, kalau kita berbicara keuangan, artinya kan keuangan adalah satu perusahaan. Kalau ada hacker atau orang yang bisa membaca pesan atau melihat pesannya itu polos, kan artinya itu kan akan menjadi serangan itu ya, gak bahaya. Makanya perlu diterapin juga teknologi keamanan informasi. Atau cara paling gampang adalah kita itu diberikan akun khusus untuk mengakses. Sebagai contoh di sini ada akun member gitu ya. Terus memasukkan user password, passwordnya juga tidak ditunjukkan secara vulgar, passwordnya apa. Terus ada fitur remember, forgot gitu ya. Artinya ada pembatasan login. Kalau yang saya bahas kemarin kan kayak aplikasi di BSI ada namanya Biol gitu ya. Jadi saya punya nomor rekening, punya akun, ya artinya saat saya login hanya mengakses data saya sendiri, bukan data akses, bukan mengakses data orang lain gitu ya. Artinya secara keamanan informasi itu dibatasi hanya datanya pribadi gitu ya. Oke, lanjut kita berbicara arsitektur sistem informasi akuntansi. Di sini ada sistem terpusat, centralized, terdistribusi, sama berbasis cloud. Gitu ya. Contoh sederhananya kalau terpusat itu kayak contohnya eh, misalkan gini, UIN pengen bikin sistem untuk presensi. Nah, sistem presensi itu tidak setiap fakultas itu membuat sistem ya, tetapi tersentralisir di misalkan di PPID-nya WIL gitu ya. Jadi semua mengakses ke alamat yang sama, tersentral gitu ya. Kalau terdistribusi gimana? Semisal contohnya kayak di Wilili kayak Fakultas FEB sama FST punya sistem masing-masing. Artinya terdistribusi secara data juga gitu ya. Nah, contoh secara cloud ya kayak kita memakai layanan dari Accurate tadi, kayak kita menggunakan layanan seperti di apa namanya? Google Doc, Google Spreadsheet, nah itu sudah berbasis cloud kayak gitu. Kalau di Win sendiri mungkin saat ini masih on premise ya. Kalau kita balik ke ya search sebelumnya itu adalah on premise itu adalah server yang dikelola oleh institusi itu tersendiri. Kalau cloud itu artinya kita nyewa layanan entah dari Google atau sebagainya itu untuk kita bisa pakai tanpa kita harus punya server yang fisik tadi. Oke, lanjut. Perkembangan dan tuntutan bisnis terhadap dia. Ya, perkembangan dan dampaknya. Kita mengenal ada IoT, Internet of Things, ada Robotic Process Automation, RPA, sama penggunaan mobile application. Kalau tadi sudah saya sebutkan bahwa
sekarang bank-bank itu berlomba untuk menciptakan aplikasi mobile gitu ya. Dan dia branding ya, kayak BSI punya Beyond, BRI punya Brimo, Mandiri punya Livil dan yang lain sebagainya. Artinya ini untuk menjangkau user. Karena user sekarang banyak pakai mobile, lebih terjangkau, lebih aman mungkin security-nya karena itu hanya dipegang oleh orang yang bersangkutan. Nah, makanya menuju ke mobile. Terus kalau Internet of Things seperti apa? Contohnya mungkin kalau di Jawa Tengah dulu pernah ada pemasangan alat untuk pelaporan pajak daerah ya di restoran-restoran. Nah, itu kan kayak data itu dikirimkan ke pusat terus. Nah, itu salah satu contoh penerapan IoT. Terus ada robotic process automation gitu ya. Tadi contohnya kayak produk Opel ERP tadi, sorry, apa tadi yang depan tadi ya? Yang dia bisa membuat otomatisasi AI report. Dari salah satu contoh penerapan robotic process automation juga gitu ya. Nah, tentang bisnis modern, intinya kalau bisnis modern itu selain berbicara teknologi ya, kita harus bisa membuat efisiensi operasional gitu ya. Maksudnya proses pencatatan transaksi dan pelaporannya itu cepat, lalu aman gitu ya dari serangan cyber, patuh sama regulasi gitu ya. Apalagi sekarang peraturan tuh terus berubah gitu ya. Misalkan sekarang pajaknya 11%, kemarin sorry 12%, kemarin 11% dan sebagainya. Artinya kita perlu sistem yang patuh secara aturan, entah pemerintah atau organisasi dan juga mudah adaptasi. Nah, ini sama fleksibilitas dan stabilitas. Ya, contohnya gini, kalau kita punya toko, toko itu berkembang dan punya cabang-cabang, artinya kan kebutuhan akan apa namanya sistem itu kan meningkat. Nah, itu bisa seiring dengan perkembangannya. Jadi nggak mungkin sistem itu bisa support untuk eh, apa ya data yang besar. Sebagai contoh, sistem itu hanya didesain untuk satu toko. Saat toko itu menjadi 6 tidak bisa sistem itu juga menjadi 6. Nah, diperlukan konsep yang mana saat bisnis itu berkembang, sistem itu juga ikut berkembang secara kemampuan kayak gitu. Nah, konsep ini yang dinamakan skalabilitas. Oke, contoh implementasi teknologi informasi akuntansi dalam bisnis. Oke, langkah-langkahnya ya, kita harus melakukan analisis kebutuhan, pemilihan sistem yang tepat, integrasi dengan sistem yang ada gitu ya. Jadi perlu pemikiran di sini. Dan juga kalau kita mau menggunakan teknologi yang modern, yang baru, kita tidak terus menghilangkan sistem yang ada. Syukur-syukur bisa diintegrasikan. Artinya sebagai contoh gini, teman-teman sudah punya aplikasi untuk pengelolaan penjualan toko. Terus yang diperlukan itu adalah aplikasi pelaporan pajak. Ya jangan terus aplikasi yang pengelolaan toko tadi itu dihapus. Nah, kita bisa mencari software yang bisa terintegrasi dengan pajak tapi tidak menghilangkan yang eksis. Nah, ini dia yang dinamakan integrasi. Itu harus dipikirkan, makanya perlu pemilihan sistem yang tepat. Nah, setelah itu kita memerlukan pelatihan dan pengembangan SDM gitu ya. Karena kita menggunakan sistem baru, aplikasi baru, ya otomatis ada pelatihannya. Nah, yang terakhir adalah evaluasi dan pemeliharaan. Karena sistem itu juga perlu dirawat. Terkadang gangguan kayak listrik padam, internet itu bisa menyebabkan aplikasi tidak bekerja dengan baik. Makanya nanti tetap perlu yang maintenance gitu ya. Ada orang yang maintenance sistem. Tidak bisa kita beli sistem habis itu selesai. Mungkin kalau kita berbicara cloud computing bisa, karena tadi maintenance itu udah ditanggung jawab provider gitu ya. Tapi kalau kita berbicara sistem itu kita yang ngelola, kita harus diambil orang yang melakukan pemeliharaan seperti itu. Oke, contoh implementasi sukses, implementasi ERP di perusahaan ini ya, manufaktur. Jadi kalau manufaktur itu kalau aplikasi biasa kok repot ya pakailah ERP. Terus ada perusahaan startup yang dia itu ribet pakai ERP karena perusahaannya kecil ya. Ya solusinya mungkin bisa pakai cloud computing yang murah. Ini contoh implementasi sesuai dengan kondisi. Oke, kesimpulan dan rekomendasi. Oke, teknologi informasi akuntansi sangat penting dalam menunjang efisiensi dan akurasi laporan keuangan bisnis modern. Perkembangan teknologi global mempengaruhi cara perusahaan mengelola informasi keuangan gitu ya. Terus rekomendasinya adalah perusahaan perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi untuk lebih berkompetitif. Terus investasi pada infrastruktur teknologi yang aman dan scalable sangat disarankan.
Nah, dan perlu melibatkan ahli IT dan akuntansi. Jadi tidak serta-merta owner terus, wah saya bisa sendiri. Nah, tetap perlu ahli-ahli untuk membantu agar penerapan atau implementasi teknologi informasi akuntansi ini bisa berjalan dengan baik. Oke, mungkin itu saja untuk pemaparan dari saya. Nanti untuk slide akan saya share. Ini saya sampaikan agar eh, berkurang lah mispersepsi ya. Kalau saya memberikan materi saja bisa, cuma takutnya nanti ada perbedaan persepsi. Nah, mungkin nanti di pertemuan depan kita bisa bertemu untuk kita bahas kembali. Oke, gitu saja dari saya. Terima kasih semuanya. Saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.